Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen dan guru penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2023. Perkenalkan, saya Triwahyuni, guru SDN 2 Barang, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2023 di LPTK Universitas Muhammadiyah Malang. Pada hari ini, Senin 4 Desember 2023, akan melaksanakan uji kinerja secara luring di sekolah saya SDN Negeri 2 Barang pada kelas 5 materi sifat-sifat cahaya. Berikut ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Terima kasih.
lepas dari yang namanya cahaya. Bahkan kita bisa melihat karena adanya cahaya. Pernahkah kalian membuat kolam renang yang terlihat lebih dangkal? Hal tersebut karena dua gambar tersebut merupakan contoh adalah cahaya bisa dibiaskan. Selain Kalian tadi menyimak video tentang apa? Sifat-sifat cahaya. Sifat-sifat cahaya itu ada berapa macam? Nah, apa saja? Cahaya pada lurus. Kemudian, Cahaya bisa dipantulkan. kemudian, Cahaya bisa menunjuk benda bening. kemudian, Cahaya bisa dibiaskan. kemudian, Cahaya bisa diuraikan. untuk sifat cahaya yang terakhir apa? Ketika cahaya melalui akan membentuk bayangan. Oke, pintar. Berdasarkan sifatnya terhadap cahaya itu ada berapa macam? Tiga, apa saja? Benda bening, benda buram, benda gelap. Apa bedanya benda bening, benda buram, dan benda gelap? Kalau benda bening jika terkena cahaya akan kalau buram sedikit menembus cahaya. Kalau gelap sama sekali tidak bisa ditembus cahaya. iya, pintar. Jadi sifat-sifat cahaya itu ada 6. Yang pertama, cahaya dapat merambat
menggunakan dua cermin datar dan senter. 2. Coba pantutan cahaya senter menggunakan cermin. 4. Amatilah apa yang terjadi pada cahaya pantul. Oke, sekarang coba dipantulkan senternya ke cermin. Apa yang terjadi pada cermin satunya? Cahaya memantul. Sekarang silakan dilanjutkan ke percobaan 4. Yang lebih besar. Yang kelima, arahkan cahaya senter ke prisma. Amatilah warna apa saja yang terlihat. Oke, ada warna apa saja di situ? Merah, kuning, hijau, biru. Berarti sifat ciri-ciri sifat cahaya yang apa? Diuraikan. Oke, sekarang untuk percobaan ke-6 silakan dilanjutkan sendiri ya. Ya. Arahkan cahaya ke kertas, perhatikan apa yang terjadi. Berbalik. Sudah selesai menonton percobaannya? Oke, kalau sudah, sekarang silakan dipresentasikan. Dimulai dari kelompok 1. Oke, mari kita sambut penampilan dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mau mempresentasikan hasil percobaan kami. Letakkan kardus dengan posisi putar-putar sejajar dengan cahaya putih dapat dilakukan utang cahaya dapat terlihat. Perhatikan apa yang terjadi kemudian coba geser posisi setelah kardus setiap kardus sehingga setiap utang menjadi sejajar. Perhatikan perbedaannya. Cahaya juga dapat terlihat. Apa kesimpulan kelompokmu tentang percobaan tersebut? Berdasarkan percobaan 1, cahaya dapat merangkak lurus. Percobaan menggunakan cahaya senter. Benda bening, benda gelap. Letakkan peralatan seperti pada gambar. Arahkan cahaya ketika perhatikan apa yang terjadi jika benda bening menembus cahaya, jika benda gelap tidak tembus cahaya. Apa kesimpulannya? Kelompokmu tentang percobaan tersebut. Berdasarkan percobaan dua sifat cahaya menembus benda bening. Dibasarkan oleh apa? Percobaan ketiga. Percobaan menggunakan dua cermin datar dan senter. 2. Coba pantulkan cahaya senter menggunakan cermin. 3. Coba berbagai posisi cermin yang berbeda dan gunakan lebih banyak cermin. Amati apa yang terjadi pada cahaya pantul. Cahaya dapat dipantulkan. Apa kesimpulan kelompokmu tentang percobaan tersebut? Berdasarkan percobaan ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Percobaan keempat. Masukkan pensil ke dalam gelas yang berisi air. Amati pensil dari sisi samping luar gelas. Bagaimana penatapan dan besar pensil dibanding hasilnya lebih besar? Apa kesimpulan kelompokmu tentang percobaan tersebut? Berdasarkan percobaan 4, cahaya dapat dibiaskan. Percobaan kelima. Arahkan cahaya senter ke prisma. Amatilah warna apa saja yang terlihat. Merah, kuning, hijau, dan biru. Apa kesimpulan kelompokmu tentang percobaan tersebut? Berdasarkan percobaan kelima, cahaya dapat diuraikan. Percobaan keenam. Percobaan menggunakan cahaya senter dan gambar harimau. Letakkan peralatan seperti pada gambar. Arahkan cahaya ke kertas. Perhatikan apa yang terjadi. Membentuk bayangan. Apa kesimpulan kelompokmu tentang percobaan tersebut? Berdasarkan percobaan 6, jika cahaya dihalangi akan membentuk bayangan. Berdasarkan penampilan dari kelompok 1, mungkin ada yang memberikan tanggapan atau saran? Saya. Apa? Penampilan dari kelompok 1 sudah bagus. Dari kelompok 1 ini tadi presentasinya sudah benar atau belum percobaannya? Oke, kalau sudah sekarang bisa diakhiri. Demikian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kelompok
2 silakan menampilkan hasil diskusinya. Perhatikan kelompok 2, nanti jika ada pertanyaan silakan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil percobaan kami. Percobaan 1, langkah-langkah. Letakkan kardus dengan posisi 3 lubang sejajar dengan cahaya lilin tepat di belakang lubang. Cahaya bisa dilihat. Perhatikan apa yang terjadi, kemudian coba geser posisi setiap kardus sehingga setiap lubang menjadi tidak sejajar. Perhatikan perbedaannya. Cahaya tidak terlihat. Apa kesimpulan kelompokmu tentang percobaan tersebut? Berdasarkan percobaan 1, cahaya dapat merambat lurus. Langkah-langkah percobaan menggunakan cahaya senter, benda bening, gelap. Letakkan peralatan seperti pada gambar. Arahkan cahaya ke tembok. Perhatikan apa yang terjadi. Jika benda bening tembus cahaya, jika benda gelap tidak tembus cahaya. Apa kesimpulan kelompokmu tentang percobaan tersebut? Berdasarkan percobaan 2 melukis benda bening. Selanjutnya akan dibacakan oleh Percobaan menggunakan dua cermin datar dan senter. Percobaan pantulan cahaya senter menggunakan cermin. Amatilah apa yang terjadi pada cahaya pantul. Cahaya dapat dipantulkan. Apa kesimpulan kelompokmu tentang percobaan tersebut? Berdasarkan percobaan 3, cahaya dapat dipantulkan. Percobaan 4. Masukkan pensil ke dalam gelas yang berisi air. Amati pensil dari sisi samping luar gelas. Bagaimana penampakan dan besar pensil dan lebih besar? Apa kesimpulan kelompokmu tentang percobaan tersebut? Percobaan 4, cahaya hias asik. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Nafa. Percobaan 5. Arahkan cahaya senter ke prisma. Amatilah warna apa saja yang terlihat. Merah, kuning, hijau, biru. Apa kesimpulan kelompokmu tentang percobaan tersebut? Berdasarkan percobaan 5, cahaya dapat diuraikan. Percobaan 6. Percobaan menggunakan cahaya senter dan gambar peneliti. Letakkan peralatan seperti pada gambar. Arahkan cahaya ke tembok. Perhatikan apa yang terjadi. Membentuk bayangan. Apa kesimpulan kelompokmu tentang percobaan tersebut? Berdasarkan percobaan 6, jika cahaya disalurkan terbentuk bayangan. Oke, berdasarkan paparan dari kelompok 2, mungkin ada yang perlu ditanyakan atau memberikan saran. Dari kelompok 2 sudah bagus dan sudah benar. Oke, mungkin ada lagi yang mau memberikan tanggapan atau saran? Oke, sekarang bisa diakhiri kelompok 2. demikian hasil dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan buat kelompok 2. Untuk penampilan terakhir, mari kita sambut kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan percobaan kami yang akan dibacakan dengan Aziza. Percobaan 1. Letakkan kardus dengan posisi 3 lubang sejajar dengan cahaya lilin dapat di belakang lubang. Cahaya bisa terlihat. Perhatikan apa yang terjadi. Kemudian coba geser posisi setiap kardus sehingga setiap lubang menjadi tidak sejajar. Perhatikan perbedaannya. Cahaya tidak terlihat. Apa kesimpulan kelompokmu tentang percobaan tersebut? Berdasarkan percobaan 1, cahaya dapat merambat lurus.
merah, kuning, hijau, biru. Apa kesimpulan kelompokmu tentang percobaan tersebut? Berdasarkan percobaan 5, cahaya dapat diuraikan. Percobaan 6, langkah-langkah. 1. Percobaan menggunakan cahaya sebagai gambar kelinci. 2. Letakkan peralatan seperti pada gambar. 3. Arahkan cahaya ke tembok, perhatikan apa yang terjadi, membentuk bayangan. Apa kesimpulan kelompokmu tentang percobaan tersebut? Jika cahaya dihalangi akan membentuk bayangan. Berdasarkan presentasi dari kelompok 3, mungkin ada yang memberi saran atau kritik atau bertanya? Iya, silakan. Percobaan dari kelompok 3 sudah bagus dan penampilannya baik. Oke, sekarang ada lagi yang mau bertanya atau memberi saran? Tidak. Oke, sekarang kelompok 3 bisa diakhiri. Demikian presentasi dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya tadi sudah maju ke depan untuk mempresentasikan hasil percobanya. Berdasarkan hasil percobanya tadi semuanya sudah benar, kalian semua hebat. Oke, berarti berdasarkan percobaan ke-1 tadi, jika kalian melihat cahaya lilin itu bisa atau tidak dilihat jika posisi kardusnya sejajar. Bisa. Kalau kardusnya tidak sejajar, apakah kalian bisa melihat cahaya lilin? Tidak. Berarti itu membuktikan bahwa sifat cahaya dapat berdasarkan percobaan kalian tadi, berarti sifat cahaya ada berapa? 6. Apa saja? Cahaya dapat merambat lurus, dapat menembus benda bening, dapat dipantulkan, dapat dibiaskan, dapat diuraikan. Jika cahaya terkena dihalangi oleh benda, maka akan membentuk bayangan. Nah, sekarang kita akan melakukan evaluasi untuk mengetahui seberapa paham kalian memahami materi tentang sifat-sifat cahaya. Masih semangat? Masih. Oke, tepuk semangat. Nanti pengerjaannya dalam dibentuk Google Form. Nanti kalau sudah dikirim ya. Sudah selesai? Sudah. Kalau sudah silakan kirim send. Send semua? Oke, kalau sudah sekarang Chromebooknya bisa dimatikan. Bagaimana perasaan kalian setelah melakukan pembelajaran hari ini? Menyenangkan. Bagian mana yang menurut kalian menyenangkan? Bu Yuni akhiri. Pesannya Bu Yuni, nanti di rumah jangan lupa belajar. Kurangi penggunaan HP. Kalau tidak penting tidak usah menggunakan HP. Oke, sekarang ketua kelasnya silakan dipimpin untuk berdoa. Terima kasih partisipasinya ya. Doa mulai.